Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, program studi Agroekoteknologi Indralaya Universitas Sriwijaya ingin mempresentasikan materi kami. Materi yang pertama yaitu konsep sistem peradilan di Indonesia, yang kedua faktor penyebab penyelewengan hukum, dan yang ketiga merupakan contoh kasus dan alternatif penyelesaian kasus tersebut. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Vinka Simarmata mengenai konsep sistem peradilan di Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia, beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam diantaranya 1. Penyidik, 2. Pemegang hukum, 3. Hakim, 4. Penasihat hukum, 5. Pengacara. Perbedaan peradilan dan pengadilan yakni peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang 1. Jujur, berdasarkan hati nurani dan keyakinan. 2. Adil, tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu. 3. Bersih dari korupsi, perbuatan yang menyalahgunakan kompetensi yang dimiliki. Oke, materi konsep sistem peradilan di Indonesia akan dilanjutkan oleh Saudari Farah Sabira. Baik, di sini saya akan menjelaskan adanya dua asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama adanya asas sistem peradilan perdata, merupakan keadilan yang diberikan oleh hakim selama masa pengadilan sampai jatuhnya putusan. Yang kedua adanya asas sistem peradilan pidana, merupakan sistem pengadilan kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian. Lalu, tujuan dari penyelenggaraan peradilan nasional ini yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila agar terciptanya negara hukum Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan pengurus di bawahnya. Yang selanjutnya, hal itu akan disampaikan oleh Intan Purnamasari. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Menurut Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945, terdapat 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Yang pertama, lingkungan peradilan umum meliputi sengketa perdata, seperti perjanjian jual beli, uang prestasi, dan lain-lain, dan pidana seperti pembunuhan dan pencurian. Yang kedua, lingkungan peradilan agama meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Objek yang disengketakan dalam peradilan tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dan dalam peradilan tata usaha negara ini terdapat dua macam upaya hukum, antara lain yakni upaya administrasi yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta gugatan. Dan yang keempat adalah lingkungan peradilan militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Perkenalkan, nama saya Anissa dan kedua teman saya, Sagita dan Nabila Pradita Anwar. Di sini kami akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai penyebab penyelewengan hukum. Jadi, penyebab penyelewengan hukum kami akan menjelaskan 7 penyebabnya. Yang pertama itu, kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Jika tidak dapat mengendalikan kekuasaan, maka kita yang akan dikendalikan oleh kekuasaan tersebut. Hal inilah yang dapat memicu timbulnya banyak penyimpangan.
Yang kedua itu pandangan salah tentang wewenang yang diembannya. Seorang pejabat atau pemimpin terkadang suka salah pandang dan beranggapan bahwa jika ia memiliki jabatan yang tinggi, maka ia akan bebas bertindak sesuka hati atau memiliki wewenang yang tak terbatas atau bebas. Padahal jika jabatan tinggi, wewenangnya makin tinggi bukanlah merupakan kekuasaan pribadi. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sagita. Kepada Sagita, saya persilakan. Baik, terima kasih Anissa. Faktor penyebab penyelewengan hukum yang ketiga adalah lemahnya tindakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Misalnya, di antara kemiskinan warga dan orang-orang yang buta hukum, korupsi malah merajalela. Orang yang mencuri ayam dihukum seumur hidup, sedangkan orang yang korupsi hanya dihukum beberapa tahun saja. Kemudian yang keempat, kebijakan publik hanya dilihat sebagai suatu kesalahan prosedural. Bila tujuannya hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi dan merugikan negara, maka termasuk ke dalam tindakan pidana. Yang kelima, moral dan mental yang lemah. Maksudnya, jika seseorang diberikan wewenang atau jabatan yang tinggi, namun mempunyai moral dan mental pencuri, maka tidak akan bisa mengemban amanah dan melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Baik, itulah pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Baiklah, saya Nabila akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Sagita sebelumnya. Yang keenam, tuntutan ekonomi. Pemimpin atau pejabat pastilah memiliki keluarga yang harus ia hidupi. Semakin tinggi jabatan, dan biasanya kebutuhan hidupnya juga akan semakin tinggi. Dan pengeluaran besar-pasaran daripada tiang inilah yang mengakibatkan seorang pejabat atau pemimpin dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran, memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pejabat atau pemimpin yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk dan multikultural. Baiklah, sekian penjelasan mengenai faktor penyebab penyelewengan hukum. Materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, akan dijelaskan oleh Farah dan Sumita mengenai contoh kasus dan alternatif penyelesaiannya. Contoh penyelewengan keadilan hukum di Indonesia adalah adanya ketidakadilan dalam penentuan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum tersebut. Sebagai contoh, si miskin yang dipenjara 2 tahun sedangkan si kaya merupakan perusak lingkungan secara besar-besaran yang hanya digugat secara perdata. Kasus ini dimulai dari seorang buruh tani miskin dari Probolinggo, Jawa Timur yang bernama Busrin, yang dipenjara selama 2 tahun dan membayar denda maksimal 2 miliar karena menebang pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar di rumahnya. Adapun perusahaan lainnya bernama PTSI yang merusak 300 hektar hutan lindung hanya digugat secara perdata. Berbeda dengan kasus yang melibatkan perusahaan ini yang telah merusak kawasan pesisir di daerah Bangka Belitung secara besar-besaran yang berakibat rusaknya bentang alam pada hutan lindung mengalami kerusakan yang parah. Pada 3 Februari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Menteri Lingkungan Hidup yang dikuatkan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Anehnya, pada 16 Agustus 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan undang-undang yang membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan alasan perusahaan telah bertanggung jawab. Intinya, meski perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan secara besar-besaran, tapi aparat hukum Indonesia tidak menuntut atau menghukum perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, kasus Busrin tidak mendapatkan pembelaan dari pihak manapun dan tidak mendapatkan keringanan hukuman pada kasus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Sumita sebelumnya. Kedua kasus yang kita tahu yaitu buruh tani dan kedua perusahaan PTSI dan PTSPI yang sama-sama merusak lingkungan tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda dikarenakan Busrin dijatuhkan hukuman pidana sedangkan kedua perusahaan tersebut dijatuhkan hukuman perdata. Alternatif penyelesaian kasus dari kasus yang telah disampaikan yaitu sebenarnya kedua perusahaan PTSPI dan PTSI bisa digugat secara pidana, tetapi hanya digugat oleh Menteri Lingkungan Hidup secara perdata ke pengadilan sebesar 32 miliar. Kedua hukuman yang dijatuhkan oleh Busrin dan perusahaan PTSI dan PTSPI sebenarnya sudah bersifat adil dikarenakan Busrin juga dijatuhkan hukuman hanya 2 tahun penjara yaitu merupakan ancaman minimal pelanggaran kasus yang telah ia langgar. Sedangkan kedua perusahaan tersebut hanya dijatuhkan hukuman perdata. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.